ma'rifat, maka berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu syariat, itu satu. Ya. Lalu berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu tarekat. Dua. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu hakikat. هل أتى على الإنسان حين Itu harus melalui talqin zikir. Nah, ini melalui pembelajaran tentang zikir. Jadi dalam istilahnya talqin zikir. Ada lagi yang nyebutnya baiat. Ya. Untuk apa? Ya. Talqin zikir itu kalau secara sederhana kita pahami, kita belajar cara berzikir. Ya. Itu secara umum, secara bahasa. Jadi talqin zikir itu artinya belajar cara berzikir. Bagaimana caranya? Sebab dalam Al-Quran Allah jelaskan fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, sehingga seringkali kita sebut mengawali zikir, afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu, ketahuilah bahwa zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Itu zikir yang paling afdal. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang terafdal yang kusampaikan dan disampaikan pula oleh Rasul sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Jadi sedunia ini kalimat yang teragung, ya, yang pernah disampaikan Nabi dan disampaikan pula oleh Rasul-Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW, itu kalimat yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Tetapi bagaimana caranya kita supaya mendapatkan afdal itu? Itu masalahnya. Kalau kalimat yang paling afdal itu la ilaha illallah sudah jelas. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang aku sampaikan dan disampaikan oleh Rasul sebelum aku itu adalah la ilaha illallah, itu kalimat teragung. Tapi apakah dengan kita menyebut kalimat la ilaha illallah itu spontanitas kita mendapat afdalnya? Belum tentu. Ya. Kalau kalimatnya yang terafdal itu la ilaha illallah. Cuman kitanya mendapatkan afdalnya kapan? Nah, kalau kita memperhatikan dari ayat Al-Quran, ya, fa'alam annahu la ilaha illallah, atau yang sering kita sebut afdalul dzikir fa'alam annahu la ilaha illallah, ada kalimat fa'alam. Fa'alam itu fi'il amar, ketahuilah. Nah, kalau ketahuilah itu berarti harus ada ilmunya dulu. Ya. Jadi tidak serta-merta kita nyebut kalimat la ilaha illallah langsung mendapatkan afdalnya. Kalimat yang paling afdal la ilaha illallah, cuman kitanya mendapatkan afdalnya itu setelah fa'alam. Setelah berilmu dulu tentang kalimat itu. Apa ilmunya? Nah, karena kita mengenal di dalam Islam itu ada 4 bidang ilmu. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Maka berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu syariat, itu satu. Ya. Lalu berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu tarekat. 2. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu hakikat. 3. Dan berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu ma'rifat. Nah, jadi kita mesti
tahu tentang kalimat la ilaha illallah itu dalam bidang 4 ilmu ini. Ya. Bagaimana kita berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat, dalam ilmu syariat dulu, dalam ilmu syariat. Artinya tahu kita makharijal huruf, panjang pendeknya. Nah, jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu sesuai dengan ilmu tajwid atau ilmu di bidang ilmu syariat atau ilmu tajwid tadi. Mana yang panjang, mana yang pendeknya. So, kadang-kadang kita ya berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu kadang enggak bersesuaian dengan kalimatnya sendiri. Ya. Kadang-kadang kita rubah kalimatnya itu. Nah, perubahan itu boleh jadi karena ada penambahan huruf, boleh jadi ada pengurangan huruf, boleh jadi karena pertukaran baris, bertukar barisnya. Misalnya kita sebut ya, yang bertambah hurufnya la ilaha illallah, ha illallah, sudah bertambah hamzah. Nah, ini tidak sesuai dengan kalimatnya. Nah, sedangkan kalimatnya itu enggak ada hamzahnya di situ. Nah, tapi la ilaha illallah, enggak ada haknya. Kadang-kadang orang ya ditambah-tambah la ilaha illallah. Itu tidak sesuai dengan kalimatnya. Kadang-kadang juga berubah karena pengurangan huruf. Nah, mungkin kita terlalu cepat kita berzikirnya sehingga ada huruf yang hilang. Misalnya la loh la loh la loh. Nah, sudah jelas itu berubah itu. Sedangkan kalimatnya kan jelas la ilaha illallah. Nah, di kawan kadang-kadang zikirnya la loh la loh. Ada dua berubah. Nah, yang ketiga bisa saja berubah karena barisnya bertukar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la i. Nah, ini juga sudah nggak sesuai dengan kalimatnya. Sedangkan kalimatnya dalam alif, lam itu panjang. La ilaha illallah. Nah, di kawan baca la ilaha illallah. Nah, ini namanya mesti berilmu dulu kita dalam ilmu syariat. Ya. Baru untuk mendapatkan afdolnya tadi. Tidak serta-merta kita menyebut kalimat itu, lalu kita mendapatkan afdolnya. Nah, jadi ada ilmunya dulu. Nah, ilmu inilah yang harus kita pelajari. Nah, jadi artinya zikir dengan kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya dengar-dengar ceramah, atau baca-baca buku, atau memang kalimat itu dari kecil kita sudah hafal dari orang tua kita. Itu mesti kita kaji lebih jauh supaya betul-betul kita mendapatkan kalimat afdolnya. Yang kedua, kita perlu berilmu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu tarekat. Nah, karena di dalam bidang ilmu ada kita mengenal ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Nah, di awal-awal kajian kita dulu sudah kita jelaskan, sudah saya jelaskan kenapa harus ada 4 bidang ilmu ini. Kadang-kadang orang menolak, kenapa harus dibagi-bagi ilmu agama Islam ini. Ya. Tidak ada itu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ada juga yang ngomong begitu. Yang mau begitu ya silahkan saja. Namanya juga pendapat. Orang berpendapat kan bebas saja. Cuman masalahnya ya pendapat itu benar apa salah. Kalau menurut yang bersangkutan mungkin benar ya, tapi begitu kita coba, kita terapkan susah. Sama aja kita punya sawah, Pak. Kenapa sawah itu ada pematang-pematang? Ada berkotak-kotak. Kenapa nggak lebar aja kayak lautan aja? Nggak usah pakai pematang-pematang. Nah, ya pertama karena bertinggi berendah. Bisa saja karena di tinggi ya sebelah atas agak tinggi, bawahnya agak rendah. Itu bisa saja.
Karena bertinggi berendah, maka harus ada kota-kota. Atau karena apa? Supaya kita ya lebih lebih enak kita untuk mengerjakannya. Selesai satu peta, baru naik kepada peta yang kedua. Artinya dari sawah saja itu sudah terlihat ada peta-peta kan. Nah, apalagi bidang ilmu, di ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Ini karena bersesuaian dengan bidang-bidang di dalam diri kita. Nah, dalam diri kita ini ada namanya tubuh, ada namanya hati, ada namanya nyawa, ada namanya rahasia. Nah, itu diri kita, semua kita, laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, semua kita manusia ini mempunyai 4 dimensi diri. Ada dimensi tubuh, ada dimensi hati, ada dimensi nyawa, ada dimensi rahasia diri. Nah, membina 4 diri ini, 4 dimensi diri ini itulah menggunakan 4 bidang ilmu itu. Tubuh kita bina pakai ilmu syariat, hati kita bina pakai ilmu tarekat, nyawa kita bina pakai ilmu hakikat, rahasia diri kita bina dengan ilmu ma'rifat. Sempurna pembinaan diri kita yang 4 dimensi ini, maka disebutlah insan kamil. Manusia yang sudah sempurna pembinaannya. Di mana letak sempurnanya? Kembali kepada Allah. Nah, makanya yang namanya kembali ke Allah itu bukan mati. Tetapi kembali ke Allah itu ya 4 diri ini. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Dan inilah yang harus kita upayakan selama hidup ini. Nah, bagaimana supaya 4 dimensi diri kita ini bisa kembali ke Allah. Jadi jangan dipahami kembali ke Allah itu mati, enggak jaminan. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Jadi kalau sampai mati dia tidak kembali ke Allah sampai akhirat, enggak bakal kembali. Ya. Kalau enggak kenal Allah kita waktu kita masih hidup di dunia ini, sampai akhirat enggak bakal kenal. Ya, kenapa? Karena Allah itu sifat baqa, kekal, enggak berubah-ubah. Bagaimana Allah itu sekarang, nah begitu juga nanti di akhirat. Nah, enggak berubah. Jadi Allah itu tidak berubah-ubah. Dan makanya kalau kita sudah kenal Allah di dunia ini, di akhirat kenal. Kalau di sini nggak tahu tentang Allah, ya di sana nggak bakal tahu. Ya. Man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta. Artinya nggak kenal sekarang, di sana nggak bakal kenal. Mengenal Allah itu bukan hanya sekedar mengenal namanya. Allah itu nama. Yang kita sembahkan bukan nama, tapi zat yang bernama Allah. Siapa yang bernama Allah itu? Nah, itu yang perlu kita kenali. Ya. Kalau hanya kita tahu Tuhan kita namanya Allah, itu nama. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu siapa yang bernama Allah itu, nah bagaimana kita akan menyembahnya? Nah, kita bukan menyembah nama, yang kita sembah itu zat yang bernama Allah. Nah, makanya perlu sekali kita untuk mengenalnya dulu. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Kata kita nyembah Allah, tapi Allah yang kita sembah kita nggak kenal. Bagaimana kita mau menyembahnya? Nah, jadi jangan hanya merasa cukup karena kita sudah tahu nama Tuhan kita itu Allah. Itu baru nama. Ya. Anak kecil juga udah tahu kok kalau Tuhan itu namanya Allah. Nah, tapi siapa yang bernama Allah itu, nah itu yang perlu kita kaji. Nah, inilah saya kira yang terpenting Bapak Ibu. Supaya kita jangan ibarat kata orang Padang,
kok malam babi minyak, kok siang babi masuk. Ya, kita ngaji terus tapi nggak tahu arah kajinya gitu ya. Pokoknya ngaji aja. Nah, makanya kadang-kadang walaupun sudah bertahun-tahun kita ngaji, tapi nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Karena nggak tahu arah. Yang dikaji itu ya cerita-cerita. Yang senangnya kalau ngaji itu ketawa-ketawa. Nah, sehingga habis umur kita nggak tahu arah. Nah, mestinya kan tahu arah. Apa yang kita kaji? Yang kita kaji itu di bidang syariat. Apa itu di bidang syariat? Hukum-hukum. Ruang lingkup syariat itu ucapan dan perbuatan. Nah, jadi di mana saja kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar. Kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat melulu. Nah, kita jangan sampai terjebak di situ. Habis umur kita bicara syariat, dosa, pahala, surga, neraka, itu aja. Sahabatal, halal, haram. Sehingga pikiran kita itu kita beribadah itu ngumpul-ngumpulin pahala. Kalau pahalanya banyak nanti masuk surga, kata. Nah, hanya sebatas itu yang kita pahami. Nah, sehingga habislah umur kita itu. Enggak sampai ke sasaran. Sedangkan tujuan kita hidup di dunia ini yang pertama kali untuk mengenal Allah itu. Ya, itu tujuan utama. Sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni." Tidaklah kujadikan jin dan manusia ini melainkan supaya mereka mengenal aku. Nah, jadi kalau kita nggak kenal Allah ya berarti tujuan hidup kita ini nggak tercapai. Nah, itu jadi tujuan utama hidup kita di dunia itu gimana kita mengenal Allah itu dulu. Nah, makanya sering saya sampaikan dengan jamaah di luar. Ya. Kita ini sudah tua-tua Pak, saya bilang umur kita sudah lanjut. Sudahlah, berhenti dulu lah berpikir urusan pahala sama surga. Ya. Kenapa? Karena urusan pahala itu urusan otomatis, Pak. Nggak usah diminta, nggak usah diharapkan. Kama ya'mal misqala dzarratin khairan yara, syarran yara, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Jadi, kama ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa orang yang beramal walaupun hanya sebesar zarah melakukan satu kebaikan itu pasti dibalas. Nah, begitu juga siapa orang yang beramal berbuat walaupun berbuat kejahatan walaupun sebesar zarah pasti dibalas. Jadi artinya balasan perbuatan baik namanya pahala. Balasan berbuat jahat namanya dosa. Jadi artinya itu dosa pahala itu otomatis. Makanya nggak perlu diminta. Cuman kita ini kadang-kadang nyinyir aja itu. Mudah-mudahan amal ibadah kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah. Apa yang diminta lagi udah dijanjikan. Nah, makanya orang yang minta pahala itu sama saja mancing ikan dalam ember. Ikan sudah berada di baskom dipancing juga. Ya, udah bisa digoreng. Bikin kerja aja. Ya. Kalau sudah ada di ember, itu apa? Dipancing. Ambilnya goreng, selesai. Kalau mau mancing, pancinglah yang masih liar, yang masih di kolam, yang masih di sungai, yang masih di laut. Nah, itu yang masih liar, itu yang dipancing. Dalam beribadah yang masih liar itu yang mana? Ridho Allah itu masih liar itu. Ya, semalam suntuk itu ibadah belum tentu loh diridhoi Allah. Nah, itu yang masih liar, itu yang diminta. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah, itu wajar. Tapi dapat pahala, apa ini minta? Itu ya. Kemudian surga itu nggak bisa kita beli, Pak. Ya, nggak ada jualannya. Ya, udah jelas itu, ya namanya surga itu pemberian Allah. Walaupun serajin-rajin kita ibadah selama hidup kita, apa sudah jaminan dapat surga? Enggak ada jaminan.
Karena di surga itu ya Rahman dan Rahimnya Allah, pengasih penyayangnya Allah. Jadi yang kita tuju itu ya bagaimana supaya Allah itu sayang kepada kita. Gitu. Nah, kalau Allah itu sayang kepada kita, walaupun dosanya banyak, pasti saja dikasih surga. Tapi kalau Allah nggak sayang kepada kita, hitung-hitungan, gitu, nanti dihitung betul itu nanti. Nuntut mana surga saya, ya Allah, saya rajin ibadah di dunia dulu. Allah kata Allah, jangankan surga, kelingking aja gak kebayar sama kamu. Ya. Berapa kalau mau dibayar biaya kita bernapas? Bernapas itu berapa kali kita bernapas dalam sehari semalam? Ya. Dalam 1 menit saja kita bernapas sampai itu. Ada yang mengatakan sampai 14 kali. Taruhlah 10 kali aja dalam semenit. Dalam 1 jam itu sudah 600 kali. Dalam sehari 12 jam sudah 7.200. Sehari semalam 14.400. Kalau Allah minta pajak pendapatan 1 rupiah aja, nggak kebayar dengan kita. Nah, itu jadi artinya nggak akan kebayar sama kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita perlu untuk ya mengetahui ya bagaimana caranya supaya hati kita itu kembali ke Allah. Ya. Bagaimana caranya supaya nyawa kita kembali ke Allah. Jadi tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, ini yang perlu kita upayakan. Mumpung umur kita masih ada. Nah, salah satu caranya kita kaji. Tubuh kembali ke Allah itu maksudnya semua aktivitas kehidupan kita dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Jadi semua perbuatan kita itu bersesuaian dengan aturan Allah dan Rasul. Yang perintahnya kita kerjakan, yang larangannya kita tinggalkan. Yang halal ambil, yang haram buang. Nah, kalau itu sudah kita lakoni dalam kehidupan kita, ya satu keberhasilan. Tubuhnya sudah kembali ke Allah. Tapi kalau sholatnya enggak, puasa juga enggak, kerjanya judi, maling, korupsi, tubuh aja belum balik, bagaimana hatinya? Nah, jadi kembalinya tubuh kita ke Allah itu artinya aktivitas kehidupan kita telah bersesuaian dengan aturan Allah dan Rasul. Kalau itu sudah, satu dimensi berhasil. Nah, tinggal kita pertahankan. Nah, jangan tuh mau obok-obok itu terus gitu. Ini enggak, udah tahu kita itu diobok-obok terus itu. Ngajinya itu ya syariat melulu sampai tua itu. Pahala itu dipikirin. Ngumpul-ngumpul pahala terus. Apalagi kalau riungan dapat pahala pula itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Ya kalau sudah tahu ngapain dipelajarin lagi? Ini enggak belajar cara berwudu dari kecil sudah belajar cara berwudu sampai tua belajar cara berwudu terus. Gitu. Ya, kapan naiknya? Gitu. Nah, kalau sesuatu yang sudah kita ketahui, gitu ya, secara kontinu sudah kita amalkan, sudahlah. Ya, naiklah kajian yang lain, benahi hati. Namun benahi hati ini pakai ilmu tarekat. Nah, di sinilah kita harus benahi hati. Membenahi hati menggunakan ilmu tarekat, bukan ilmu syariat. Makanya Bapak Ibu ya, ada dalam rukun agama kan kita kenal ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, kalau Islam ini itu ilmu syariat. Ilmu syariat itu apa? Belajar cara menyembah Allah. Bagaimana cara menyembah Allah itu syariat, fikih itu. Ya. Kalau iman itu kita belajar untuk memahami siapa yang kita sembah. Nah, itu kita belajar ilmu akidah, ilmu tauhid. Gitu. Nah, kalau ihsan itu kita belajar untuk memahami siapa yang menyembah.
Nah, jadi kalau syariatnya belajar cara menyembahnya, kalau di iman atau tauhidnya belajar untuk memahami siapa yang disembah. Nah, kalau ihsannya untuk belajar supaya kita paham siapa yang menyembah. Nah, jadi kalau mau khusyuk sholat, ya jangan di ilmu syariat, enggak bakal ketemu. Nah, ilmu syariat itu bicaranya sah dan batal. Ya, apa syarat rukunnya, apa syarat sahnya sholat, apa rukunnya sholat, gitu ya. Mana yang membatalkan sholat itu ilmu syariat. Nah, tapi khusyuk sholat enggak di situ, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mengharapkan sholatnya khusyuk, tapi pelajaran syariat melulu, enggak bakal. Sampai tua enggak bakal. Nah, kenapa? Karena lain ilmunya. Ya, kalau syariat itu bicara cara menyembahnya, sah batal, ya, halal haram, syarat rukun. Tapi kalau khusyuknya itu di ilmu tasawuf. Nah, jadi siapa yang kita sembah, nah itu di ilmu akidah, ilmu tauhid. Merasakah kita yang menyembah, gitu ya? Nah, merasakah kita yang sholat, gitu ya? Kalau kita masih merasa kita yang sholat, berarti kita nggak naik, nggak mi'raj. Sedangkan kata Nabi, sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya si al-mu'min. Al-mu'min itu siapa? Ruh kita. Jadi sholat itu naik. Ya, naik. Naik itu kemana? Ya, tentu naik ke atas lah. Ya. Kalau kita di bawah, itu ya, tentu harus naik. Nah, bagaimana cara naiknya ini? Nah, itu yang dikaji dalam kajian ilmu tauhid dan ilmu tasawuf atau hakikat. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Membenahi hati itu artinya dengan zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya itu ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, zikir kan banyak, ya. Salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, baca Quran zikir, tasbih zikir. Dari sekian banyak model zikir, afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, zikir yang paling afdal itu yang paling cepat membersihkan hati, paling gampang mengamalkan, paling besar pahalanya. Nah, itu la ilaha illallah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, lalu diletakkan la ilaha illallah di piring timbangan yang sebelahnya, jauh lebih berat la ilaha illallah. Nah, itu kan kalau bicara pahala. Gitu ya. Jadi, kalimat la ilaha illallah itu artinya kalimat yang paling afdal tadi. Jadi cara kita untuk membenahi hati itu pakai ilmu zikir, ilmu tarekat. Nah, maka kita perlu belajar tarekat. Nah, belajar tarekat itu namanya talqin zikir. Nah, kita masuk ke sini. I'lam annal maratibil mazkurah la tahsulu illa bitaubatin nasuhi. Ketahuilah bahwa martabat-martabat yang tadi disebutkan sebelumnya, sebelum pasal ini, ada ilmu itu ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ada. Nah, ilmu zahir ada 12 tingkatan, ilmu batin pun 12 tingkatan, kata Sultan Aulia. Nah, dan itu tidak akan tercapai, ya, melainkan dengan talqin zikir. Ketahuilah martabat-martabat tadi yang disebutkan itu la tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa bitalqin minal ahlihi. Tidak akan tercapai kecuali dengan taubat nasuha dan dengan talqin zikir dari ahlinya. Yang dua itu. Ya. Jadi pertama kita taubat, yang kedua talqin zikir. Apa yang dimaksud dengan taubat? Kalau dalam istilah Rasulullah itu mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Itu pengertian juga taubat. Kalau dalam Al-Qur'an itu lebih tegas lagi itu. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah dirimu itu.
taubat. Yang dibunuh itu apa? Keakuan diri. Keakuan diri kita bunuh. Waqtulu anfusakum fataba alaikum. Bunuhlah dirimu, karena kamu bertaubat kepada Allah. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama, taubat. Taubat zahir, taubat batin. Nah, taubat zahir itu artinya meninggalkan semua perbuatan yang terlarang atau maksiat untuk kita ganti dengan perbuatan yang baik atau yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perbuatan-perbuatan maksiat itu kita tinggalkan, itu taubat zahir. Nah, kalau taubat batinnya mana? Ya, meningkatkan pemahaman dari syariat ke tarekat, ke hakikat, ke ma'rifat. Nah, pada akhirnya apa? Penyerahan. Kita serahkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi merasakan bahwa kita yang punya itu. Yang punya itu hanya Allah. Nah, makanya disebut faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Yang dibunuh itu apa? Keakuan diri. Ngaku-ngaku kita yang kuasa, ngaku-ngaku kita yang hebat, ngaku-ngaku kita yang pintar. Nah, itu yang dibunuh itu. Ya. Ngaku kita yang bisa sholat, mengaku kita bisa berdiri, ngaku kita yang bisa punya ilmu. Nah, akuan-akuan itu bunuh itu. Itu namanya taubat, taubat nasuha. Sehingga duduk di tauhid. Ya. Jadi pada akhirnya kan orang taubat itu kan duduk di tauhid. Jadi membuangkan keakuan diri, lalu kemudian dia pakai hanya sifat Allah semata. Itu yang pertama, ya, taubat itu. Ya. Jadi bukan hanya mengucap kalimat astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illallah hayyul qayyum atubu ilaih, itu mah kalimat. Ya. Apakah kalau kita mengucap kalimat itu kita namanya sudah bertaubat? Ya, belum tentu, Pak. Orang kafir juga bisa aja ngomong kalimat itu. Nah, jadi mulai dari hati kecil kita. Ya, namanya ada istighfar dan taubat. Kalau istighfar itu minta kepada Allah supaya bekas dari perbuatan maksiat itu dihapus. Itu bekasnya. Sebab setiap perbuatan maksiat sekecil apapun pasti meninggalkan bekas. Kalau istilah Rasul itu tumbuh bintik hitam dalam hati. Ya, nah kalau perbuatan maksiatnya banyak yang sudah kita lakukan, maka hati kita terselubungi dengan bintik-bintik hitam. Nah, kalau sudah terselubungi dengan bintik-bintik hitam, maka nur qalbinya tidak memancar keluar. Kalau nur qalbinya tidak memancar keluar, maka alam menjadi gelap. Nah, ini alam. Diri kita kan alam. Nah, gelap. Nggak tahu arah. Ya. Kemana hidup ini akan dibawa. Nah, seolah-olah hidup ini cuma cari duit. Gitu. Ada mata nggak tahu mana yang boleh dilihat, mana tidak. Telinga tak paham mana yang boleh didengar, mana tidak. Mulut tuh mengerti mana yang bohong, mana yang enggak. Kadang-kadang numpuk kebohongan itu. Ya, nutupi kebohongan yang lama, bikin bohong yang baru. Nggak selesai-selesai. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi tugas kita itu yang membersihkan cermin hati yang sudah tertutup dengan dosa kita itu. Tidak ada cara untuk membersihkan cermin hati kecuali zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Jadi orang yang benci sama zikir itu tandanya masih senang hatinya kotor. Masih senang iri, masih senang dengki, masih senang hasud. Nah, itu kalau benci sama zikir. Karena zikir itu tujuannya membersihkan hati. Nah, zikirnya kan banyak. Zikirnya sholat, zikir, puasa, zikir, zakat, zikir, baca Quran, zikir. Nah, tapi kata Nabi itu seafdal-afdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Nah, ini yang harus kita amalkan dulu. Tapi untuk mengamalkan itu kadang-kadang maaf Bapak Ibu ya, karena kita nggak mempelajarinya secara khusus, hanya turunan, ya, turunan dari nenek moyang kita, dari orang tua kita. Ya, orang zikir la ilaha illallah, kita zikir la ilallah juga, gitu ya.
Nah, tapi bagaimana cara pengamalannya? Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak pelajari karena kita sudah merasa tahu. Gitu. Ya, tapi begitu kita ajak untuk zikir, nah oleh nggak tahu arah. Nah, jadi maka kata Sultan Aulia itu harus dengan talqin zikir, bitalqin min ahlihi. Harus kita ngambil talqin zikir itu dari yang ahlinya. Jadi bukan dengar-dengar ceramah, bukan baca-baca buku, apalagi hanya turunan-turunan. Ya, kita ikut riungan orang zikir la ilaha illallah, kita ikut pula zikir la ilaha illallah. Kadang-kadang maaf mohon ampun sama Allah. Ya, modelnya macam-macam, Pak. Ada yang dilagu-lagukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana membersihkan hati begitu? Ada. Ya, sudahlah hatinya memang keras, ya, pukulannya lembek. Udah nggak pecah-pecah. Ya, padahal kata Allah tuh, wadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata aina. Wadrib, nah, pukul. Nah, kan bukan hanya dielus-elus begitu. Nah, kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah itu dielus-elus itu. Nah, gimana memunculkan mata air? Ya. Kalau perintah Allah kan wadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Mana tongkat? Tongkat itu alat untuk berdiri. Bagi orang tua, kalau nggak pakai tongkat, dia nggak bisa berdiri. Jadi tongkat itu alat untuk berdiri. Nah, yang mau berdiri itu yang mana? Tauhid yang harus berdiri. Ya, alatnya mana? Kalimat tauhid. Nah, yang mau berdiri itu tauhid. Alatnya mana? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itulah tongkat. Nah, wadrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkat itu ke batu yang keras. Mana batu keras? Nih hati kita ini. Ini hati kita ini lebih keras dari batu, Pak. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asaddu qaswah. Kemudian hati mereka itu keras membatu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Udah dikasih tahu, ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayatnya, pentingnya zikir, enggak juga mau. Ya, keras. Ya, udah dipekik-pekikkan, hayya ala sholah, pakai mic lagi, selimut ditariknya, bukannya bangun. Keras. Nah, untuk melunakkan itu pukul dengan tongkat itu. Ya. Makanya bidarbin sadidin wa sautin qawiyyin. Pukulan dahsyat, suara yang keras. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dipukulkan dengan kuat. Jadi enggak mendayu-dayu. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nyanyi yang begitu mah. Kita orang tua-tua begini mau zikir seperti itu ya enggak bakal. Nah, nggak bakal hancur ya batu yang keras itu. Nah, makanya kita perlu pelajari. Ya, jangan dengar-dengar. Ya, kata Sultan Aulia, wabit talqin min ahlihi. Ambillah talqin, belajarlah secara langsung dari yang ahlinya. Siapa yang ahlinya? Nah, ini. Ya, yang ahlinya tentu yang mereka yang yang bersih hatinya itu ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa alzamahum kalimatat taqwa. Ya. Mereka mewajibkan, wajib ya untuk berzikir dengan kalimat taqwa itu. Apa kalimat taqwa? Kalimat la ilaha illallah. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Mereka melazimkan, mewajibkan diri mereka itu untuk mengamalkan zikir la ilaha illallah itu. Nah, diwajibkan ke diri kita, Pak, dibiasakan. Nah, jangan hanya begitu didengar dengan telinga kanan, lewat telinga kiri, nggak ada aksen. Ngaji terus kita, tapi nggak kita tersangkut, ya. Habis waktu kita tersangkut. Nah, makanya wa alzamahum kalimatat taqwa. Ya, mereka membiasakan
akan kalimat la ilaha illallah. Bisyaratin akhdhihi min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. La bi kulli kalimatin tas'u min afwa'il 'ammah. Nah, ini. Yaitu dengan kalimat la ilaha illallah dengan syarat bisyaratin, dengan syarat akhdhihi, mengambilnya, min qalbin taqiyyin, mengambil kalimat itu dari hati orang yang takwa, ya, orang yang bersih, yang sudah bersih hatinya. Nah, kalau kita ini kan masih kotor, nah, maka seorang mursyid, ya, kalau dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, ya, seorang guru mursyid. Ya. Nah, kalau yang saya amalkan itu dari Abah Hanom di Suryalaya. Ya, beliau seorang guru mursyid. Nah, beliaulah yang membimbing kita, ya, karena beliau yang taqiyyin naqiyyin, hati yang sudah bersih. Nah, tapi karena beliau sudah berpulang ke rahmatullah, ya, maka beliau menitipkan kepada para wakil-wakilnya untuk melanjutkan dan mengajarkan itu kepada hamba Allah yang membutuhkan. Nah, jadi intinya apa? Ya tetap saja kita bermusik kepada beliau. Gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Ya. Jadi la bikulli kalimatin, bukan dengan semua kalimat yang didengar dari lidah orang awam. Ya. Orang awam artinya yang mengajarkan itu, tapi dia belum sampai kepada taqiyyin naqiyyin tadi, tidak akan memberikan bekas kepada kita. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita mengamalkan dzikir la ilallah harus melalui talqin dzikir, pembelajaran. Nah, karena talqin dzikir itu secara lahiriah belajar cara berzikir, tapi hakikat batiniahnya itu mempersambungkan rohaniah murid kepada rohaniah guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini namanya zikir yang bersanad. Nah, jadi kita ngamalkan la ilaha illallah itu bukan dengar-dengar, ya, nah, tetapi betul-betul dipelajari dari seorang yang ahlinya. Nah, seorang yang ahlinya itu mengambilnya dari seseorang yang ahlinya juga. Begitulah terus bersambung sampai ke Rasulullah. Dan itu nanti akan menjadi komunitas kita. Gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, ini yang pertama. Gitu. Nanti dulu saya bilang yang namanya pahala, yang surga itu nggak usah pikirin dulu lah. Pikirin dulu gimana caranya kembali ke Allah itu dulu. Kenali dulu Allah itu. Ya. Kan irji'i ila rabbiki, kembalilah kau ke Tuhanmu. Bukan Tuhannya tetangga sebelah, bukan, Tuhanmu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sudah kenal belum dengan Tuhan kita itu? Irji'i ila rabbiki, kembalilah kau ke Tuhan. Kita kan punya Tuhan masing-masing, Pak. Bapak kalau berdoa, ya Allah ya Tuhanku, nanti Bapak sana berdoa, ya Allah ya Tuhanku, nanti Ibu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kan punya Tuhan masing-masing. Kembalilah ke Tuhannya masing-masing itu, gitu. Kita nggak pernah berdoa, ya Allah ya Tuhannya tetangga sebelah, enggak, Tuhanku. Ya. Tapi apakah kita sudah mengenal Tuhanku itu? Nah, itu perlu kita kaji lebih jauh, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi artinya untuk mengamalkan zikir itu mesti kita pelajari ya talqin zikir. Nah, tidak tersambung secara sanad kalau tidak dengan talqin zikir. Nah, kan makanya kata Allah tadi, irji'i ila rabbiki. Setelah kita kembali ke Allah, ya, lalu fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam komunitas hamba-hambaku. Nah, inilah kelompok-kelompok kita nanti. Ya, orang-orang baik. Mana komunitas hamba Allah? Orang-orang soleh. Ya, gabung dengan mereka, para aulia Allah, para syuhada, para solehin. Gabung dengan para rasul, para anbiya. Nah, itulah saudara kita, itulah komunitas kita. Gitu. Ya.
Nanti lain lagi komunitas orang lain yang suka-suka sama berzina, yang germonya itu komunitas beda itu. Yang suka-suka korupsi, yang maling itu. Nah, itu komunitas mereka. Ada. Jadi komunitas kita yang irji'i ila rabbiki, yang kembali ke Allah. Nah, itu jadi bergabunglah kita dengan komunitas itu gitu. Setelah kita bergabung dengan komunitas itu, oleh Allah dipersilakan wadkhuli jannati. Nah, sekarang silakan masuk ke surga aku. Nah, makanya saya katakan tadi gitu ya. Kita upayakan dulu kembali ke Allah itu dulu supaya kita masuk dalam komunitas hambanya. Setelah kita masuk dalam komunitas hamba itu, nah barulah disuruh ada silakan masuk ke surga aku. Jadi enggak kita yang ujuk-ujuk langsung masuk surga, Pak. Diusir sama malaikat nanti. Ya, nah, makanya saya bilang tadi, upayakan kita kembali ke Allah itu dulu. Itu dulu. Ya, maka saya bilang ya, tinggalkan dululah pikiran kita di urusan surga sama pahala. Nah, kita ini kadang-kadang ya hanya terobsesi di itu saja, beramal supaya dapat pahala. Kalau sudah dapat pahala nanti masuk surga. Kalau sudah masuk surga dapat bidadari gitu. Nah, itu aja pikirannya. Nah, makanya sering saya sampaikan sama bapak-bapak di pengajian lain, saya bilang, sudahlah Pak, kita ini sudah tua-tua, saya bilang, gitu ya. Singkirkan dulu lah pikiran kita urusan surga sama pahala itu. Nah, tapi bagaimana kita untuk bisa mengenal Allah itu dengan sempurna dulu, supaya kita bisa kembali. Gitu. Nah, kalau kita nggak kenal Allah, gimana kita mau kembali ke Allah? Makanya kata Allah, ya siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, dia juga di akhirat pasti buta, ya, nggak bakal kenal. Ya, sama aja. Kalau di Bandar Lampung kita memang sudah nggak bisa baca apa-apa, kita nggak bisa baca Quran misalnya, nggak bisa baca tulis menulis, nggak bisa. Pergilah kita ke Amerika sana itu, ya tetap saja nggak bisa baca. Pergilah kita ke Jepang sana itu, ya tetap saja nggak bisa baca. Memang berangkatnya tadi nggak bisa baca. Jadi artinya kalau kita di dunia nggak kenal Allah, sampai di akhir nggak bakal kenal, enggak. Nah, makanya kita harus usahakan ya mumpung umur kita masih ada. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi kesimpulannya Pak, kesimpulannya kita perlu membiasakan zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, untuk kita bisa mengamalkan zikir la ilaha illallah itu, kita perlu melalui talqin zikir. Nah, mulailah dengan pembelajaran tentang zikirnya supaya kita bersanad. Ngamalkan la ilaha itu ada sanadnya. Ya, saya ngambilnya dari Abah Hanom ngambilnya dari Abah Sepuh. Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad ngambilnya dari Syekh Tolha. Kali Sabu Cirebon Syekh Tolha ngambilnya dari Syekh Hatib. Nah, terus sampai ke Rasulullah. Itu namanya bersanad. Ya, nah, kalau nggak gitu ya, artinya kita cuma hanya dengar-dengar aja. Ya. Orang zikir kita zikir. Ya. Tapi ilmunya kita nggak paham, lalu kemudian sanadnya juga nggak tersambung. Nah, kalau sanadnya nggak tersambung, khawatir Pak, ibarat kita naik kereta. Sudah nyaman kita di dalam gerbong kereta, ada AC-nya, ya, kursi yang empuk, enak rasanya. Ya. Udah mau nyampe lah ke yang dituju. Begitu lokomotif jalan, gerbongnya tinggal. Kenapa? Ya nggak nyantol. Ya kan? Enak kita, nyaman. Tapi kena nggak nyantol ke lokomotif, ya tinggal gitu. Nggak nyampai jadinya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Namun sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Enggak? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Dari tahu tanda-tanda seorang itu apabila disebut nama, tapi kita harus bentar. Ya. Tapi sampai sekarang umur kita rasanya kita bentar. Berarti ada sesuatu yang kebenaran. Seolah-olah kita tidak takut.
yang takut juga yang kita takuti justru kalau misalnya kita kalau di hubungan pengalaman sendiri itu mungkin kita menang pada aku dan sebagainya. Padahal itu tidak perlu ditakuti. Nah sekarang bagaimana memanah itu? Kalau itu supaya kita sampai ke sana, artinya ya sampai tujuan kita memanai secara mental. Mungkin ini perjalanan yang sangat panjang. Tapi pertama memanai itu gimana caranya sebelum kita sampai pada talqin zikirnya. Karena bagaimana itu kalau talqin zikir mungkin kalau kita memanai dulu mengerti yang sebenarnya itu kita nyampe juga gitu. Terima kasih. Kenapa kalau disebut Allah kok nggak getar hatinya? Tapi disebut ada hantu tuh di situ langsung gemetar ya. Ya. Disebut Allah nggak ada rasa getaran. Tapi begitu kita lewat, ada orang ngasih tahu, Pak, hati-hati Pak, ada hantu di situ. Kenapa? Karena dia lebih kenal sama hantu ketimbang Allah. Ya. Kalau hantu tahu betul dia, tapi kalau Allah belum tahu dia. Nah makanya nggak getar-getar. Kenapa? Memang nggak kenal sama Allah itu. Yang dikenal cuma nama. Tapi kalau hantu, nah tahu betul dia sama hantu itu. Maka bergetar hatinya begitu disebut hantu katanya. Katanya. Nah, karena itu lebih mengenal hantu ketimbang Allah. Walaupun kita sudah sering sebut namanya Tuhan kita, namanya Allah. Tapi kita nggak kenal Allah itu siapa. Nah, makanya nggak ada getaran. Tapi kalau hantu udah tahu betul kita rambutnya panjang, hehehe kalau dia ketawa. Udah kenal betul. Nah ini yang ya betul itu Pak. Saya pikir itulah yang perlu kita kaji gitu. Ya. Nah, tapi jangan Pak, jangan salah paham. Tarekat itu bukan paham Pak. Itu tarekat itu amalan. Nah, belajar zikir ya supaya bersih hati kita. Nanti baru masuk ke kaji hakikat. Nah di situ baru paham. Beda. Ya, karena belajar tarekat itu yang diutamakan bukan pemahamannya, nah, tapi pengamalannya. Nah, maka belajar tarekat itu kan belajar zikir. Nah zikir itu ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Nah itu belajar zikir di tarekat. Zikir syariat itu ucapan dan perbuatan, baca Quran zikir, baca tasbih zikir, sholat zikir. Karena perbuatan, ucapan dan perbuatan. Kalau di tarekat itu zikir khusus. Ada zikir jahar, ada zikir khafi, ada zikir ampas. Nah, itu belajar zikir. Bagaimana zikir jaharnya? Dengan kalimah la ilaha illallahnya. Memakamkan zikir dengan kalimah la ilaha illallah itu gimana caranya? Itu ditalkin zikir. Ya, nggak mungkin disampaikan pada saat ceramah-ceramah. Ya, itu satu. Makanya yang diperlukan dalam tarekat itu bukan pemahaman, tetapi pengamalan. Nah, zikir. Nah, itu diperintahkan Rasul. Ya, jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, itu dulu amalkan itu. Nanti dulu urusan pahamnya. Nah, amalkan dulu, biasakan dulu lidah nyebut kalimat itu. Supaya kita bisa membiasakan nyebut kalimat itu, nah diawali dengan talqin zikir, belajar cara zikirnya. Gimana kita ngamalkan kalau belum belajar? Nggak bisa, kita hanya dengar-dengar aja jadinya. Nah, kemudian naik lagi ke zikir di dalam hati. Tadi kan kita praktek diam. Diam itu melatih hati berzikir. Ya, sebab itulah tadi Bapak, kalau misalnya waktunya sampai, kita meninggal dunia, ya, kendaraan yang bisa kita tompangin satu lisan, lidah. Ya, selagi lidah masih fasih, masih bisa digunakan, pakai itu dulu. Apa itu? Kalimah la ilaha illallah. Cuman kalau dari sehat begini jarang-jarang nyebut kalimat itu, khawatir nggak muncul Pak, lupa, karena nggak biasa. Ya, karena itu sudah merupakan refleksi daripada kebiasaan.
Maka biasakan dulu kalimat la ilaha illallah itu. Ya, supaya ya kita bisa mengucap kalimat itu ketika kita akan meninggal. Ya, karena kata Nabi, siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga, gitu ya. Maka ini kendaraan pertama yang harus kita gunakan itu. Maka biasakan dulu, nanti dulu pahamnya. Ya, biasakan pengamalan dulu. Untuk membiasakan pengamalan diawali dengan pembelajaran. Pembelajaran namanya talqin, gitu. Ya. Nah, tapi ada saatnya ini sudah nggak bisa digunakan, Pak. Lidahnya sudah keluh, sudah terkunci. Jangankan mendekat kematian, banyak orang maaf mohon ampun sama Allah, jauh hari belum meninggal udah nggak bisa ngomong lagi, kena stroke. Nah ini aja nggak bisa digunakan lagi itu. Nah, hilanglah kendaraan satu itu. Nah, pakai apa kita menyeberang? Nah, pakai zikir dalam hati. Nah, ini kendaraan yang satu ini sudah nggak bisa dipakai lagi. Masuk ke zikir di dalam hati. Zikir khafi namanya. Makanya Allah perintahkan, wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wadunal jari minal qaul, jangan pakai suara, cukup di hati saja. Makanya kita zikir diam, melatih hati ini zikir supaya terbiasa. Ya. Bil ghudu wal asal, ya. Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Ya. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai, kata Allah. Itu Allah yang perintahkan. Zikir dalam hati itu kan perintah Allah itu. Gitu. Cuman kita ini jarang-jarang nyebut itu. Gitu. Sudahkah kita bisa melatih hati kita dengan zikir diam, zikir dalam hati, zikir khafi? Itu yang Allah perintahkan. Wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila, kata Allah. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari, di malam hari, di siang hari, di waktu sehat, waktu sakit, waktu lapang, waktu sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Itu perintah Allah. Nah, kalau kita nggak pelajari, nggak kita melalui talqin, gimana kita ngamalkan? Nah, makanya saya bilang tadi, urusan tarekat, pengamalan. Makanya diawali dengan talqin. Nanti kalau sudah kita amalkan, baru kita kaji hakikatnya. Di situ baru ada paham. Nah, kita mengkaji diri kita. Makanya kan, dulu pernah saya jelaskan. Ya, Lailatul Qadar saya bilang, itu kan. Nah, Lailatul Qadar itu apa? Kita ini terobsesi kalau Lailatul Qadar itu pahala itulah. Ya, kalau kita ya malam ganjil di bulan Ramadan, nah itu mendapat Lailatul Qadar. Gitu. Yang terbayang oleh kita itu Lailatul Qadar itu apa? Kalau dapat Lailatul Qadar itu, ya malam gelap menjadi terang. Kalau sudah ada Lailatul Qadar itu air mengalir itu berhenti, angin berembus berhenti. Akhirnya berduyun-duyunlah kita ke masjid untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kenapa? Karena ibadah yang semalam Lailatul Qadar itu lebih besar pahalanya daripada ibadah selama 1000 bulan. Kapan? Malam ganjil. Maka kalau malam ganjil penuh masjidnya, malam genap sepi lagi. Gitu. Kita hanya dibayang-bayang seperti itu aja. Gitu. Tapi kita nggak paham apa maksud. Kenapa ibadah semalam kok lebih baik daripada 1000 bulan? Apa maksudnya itu? Itu ibadahnya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, Pak. Dia lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak ma'rifat walaupun 1000 bulan. Jadi taharul Lailatul Qadar artinya bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari ma'rifat itu. Ya. Supaya mengenal Allah itu. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah kenal kepada Allah, ibadah selama semalam itu lebih besar pahalanya daripada ibadah selama 1000 bulan. Bahkan ada lagi yang lebih keras lagi, Pak. Tafakkur sa'atan khairum min salati alfi sanah. Tafakur sesaat saja bagi orang aribillah itu lebih baik daripada sholat selama 1000 tahun. Nah, itu beda jauh. Ya, jadi untuk mendapatkan kualitas yang bagus itu, itulah ma'rifat kepada Allah. Jadi Lailatul Qadar itu ma'rifat kepada Allah. Di mana kita mencarinya? Di malam ganjil, kata Nabi. Yang ganjil itu mana? 21, 23, 25, 27, 29. Yang 21 apa? Yang satu itu siapa satu? Ya Allah itulah. Carilah yang satu ini. Ya, yang Allah itu. Di mana kita mencarinya? Di 23.
Tiga itu apa? Ganjil yang tiganya. Mana tiga? Mana yang Allah, mana yang Muhammad, mana yang Adam. Kan tiga. Ya dah. Allah, Muhammad, Adam. Atau Adam, Muhammad, Allah. Islam, iman, ihsan. Kan gitu. Carilah yang di tiga itu. Oh, di mana kita menemukan yang tiga itu? Cari yang di lima. Mana yang di lima? Nah ini. Alif, alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Mana alhamdu? Kepala ini alif. Ini lam. Ya dah. Ini ha. Pinggang itu mim. Kaki itu dal. Oh di sini rupanya nyari itu. Di yang lima itu. Ya dah. Untuk mengkaji yang di sini itu yang mana? Di 27. 7 itu apa? 7 lapis bumi, 7 lapis langit. 7 lapis bumi apa? Tubuh yang kasar, yang terdiri 7 lapis. Ada bulu, ada kulit, ada darah, ada daging, ada urat, ada tulang, ada sumsum. Kajilah itu keasalan tubuh yang kasar. 7 lapis langit, ruh kita, diri yang halus. Yang terdiri dari 7 macam ruh, ada ruh nabati, ada ruh hewani, dan lain sebagainya. Oh, disitulah nyarinya itu. Sampai apa? Sampai kita ma'rifat ke Allah di 29. Nah, 9. Mana yang 9 itu? Zon dulu, waham. Sudah waham, syak. Sudah syak, yakin. Sudah yakin, ilmu yakin. Sudah ilmu yakin, ainul yakin. Ainul yakin, ya, hakul yakin. Sudah hakul yakin, nah timbullah kesadaran yang tinggi. Sidratil muntaha. Ada ya. Kesadaran tinggi itu apa? Kesadaran kita kepada Allah. Hilanglah kesadaran terhadap diri kita, yang muncul kesadaran kita tentang Allah. Nah, kalau sudah itu naik yang ke-9, anallah la ilaha illa ana, kata Allah. Nah, disitulah kita mencarinya. Ngatur qadar itu. Nah, bagaimana kita akan timbul takut sama Allah, kayak enggak kenal Allah itu sendiri. Makanya bilang tadi, lebih takut ke hantu ketimbang Allah, karena memang hantu kenal betul. Allah dia belum kenal, baru namanya saja. Ya, itu Pak. Jadi untuk mengenal Allah itu mesti dikaji. Jadi nanti dulu pahamnya, amalkan dulu nih zikirnya. Untuk mengamalkan mulai dari talqin zikir. Jangan nunggu paham dulu baru mau talqin, kebalik. Ya. Amalkan sambil kita ngamalkan, nah lalu kata kaji pahamnya supaya kita kenal ke Allah itu tadi gitu. Itu kajinya hakikat dan ma'rifat. Nah, maka dikata kaji mana yang hakikat, mana yang ma'rifat, sambil kita ngamalkan itu gitu. Kalau kita tidak mengamalkan itu, hati kita tetap kotor aja, merasa aja kita yang pintar, kita yang hebat gitu ya. Ya gimana mau ma'rifatnya gitu ya. Makanya kata Allah, faqtulu anfusakum, bunuh dirimu itu dulu. Nah, keakuan diri kita buang dulu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya kira itu Pak ya. Nah, jadi artinya sebaiknya mulailah pengamalan zikirnya. Nah, sambil pengamalan zikirnya baru ngaji. Baru kita kaji pahamnya. Jangan nunggu-nunggu paham dulu baru mengamalkan. Paham itu lama Pak. Ya. Nah, tapi kalau talqin zikir kan sebentar, sambil kita mengamalkan, baru kita kaji paham. Supaya hati kita bersih, lebih cepat kita menerima petunjuk dari Allah. Gitu. Begitu kita kaji, kita ngerti. Gitu. So, paham itu nggak bisa, guru yang nyampaikan Pak. Ya, yang disampaikan guru itu jalan untuk paham. Tapi paham sendiri, nah itu Allah yang ngasih. Nah seperti kita belajar ya kan. Kan yang nyampaikan saya sendiri. Ya, materinya sama. Ya. Nanti Bapak pulang, mungkin pahamnya beda-beda. Ada yang full, ada yang separuh, ada yang seperempat, ada yang nggak paham-paham. Ada. Jadi yang namanya pemahaman itu Allah yang ngasih. Nah, supaya Allah kasih, supaya bagaimana caranya? Ya, pertama kita kaji, yang kedua bersihkan hati. Ya, supaya Allah berikan al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi lil asy. Ilmu itu nur Allah itu tidak akan nempel kepada orang yang ada maksiat di hatinya. Merasa, oh kalau itu saya sudah tahu, itu nggak akan nempel. Ada. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kita bersihkan hati kita dengan mengamalkan zikir itu terlebih dahulu sambil kita kaji pahamnya. Jadi kalau enggak, kita ngaji-ngaji paham tapi tak paham-paham. Kenapa? Ya di dalamnya masih kotor. Nah, maka oleh karena itu, ya pengamalan itu sangat penting. Saya kira demikian, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani
wardutu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين